Assalamualaikum. Ini kita lagi di jalan mau ke rumah sakit. Jadi sebenarnya video ini tuh dibuat di minggu ke-27 kehamilan. Insya Allah mohon doanya ya teman-teman. Ini dia rumah sakitnya, serem banget ya kalau malam. Nah, sebelum ke klinik Opscin, aku mau daftar dulu, terus ambil hasil cek lab. Nah, ini dia mams hasilnya. Jadi sekilas tuh ada beberapa yang dikasih tanda bintang gitu ya. Tapi nanti kita bakal tanya langsung aja ke dokternya, karena aku juga nggak ngerti gitu kan. Nah, ini dia hasil video USG-nya. Jadi dokter tidak mengizinkan untuk terekam secara full gitu ya, teman-teman. Jadi di sini cuman diliatin ketika pas USG 3D-nya aja. Jadi gerakannya tuh kenceng banget di perut, tapi emang udah kerasa banget sih karena ini anak kedua. Kalau misalnya anak pertama itu biasanya gerakannya baru kerasa tuh memang di atas 30 minggu. Tapi ini anak kedua itu dari mulai 24 minggu tuh gerakannya udah kenceng banget kayak gitu. Terus kata dokter juga semuanya normal. Jadi biasanya kalau USG itu yang dilihat adalah posisinya sungsang atau enggak, terus jumlah air ketubannya cukup atau enggak, terus letak tali pusarnya di mana, plasentanya kayak gimana, kemudian lebih detail lagi tentang kondisi adiknya gitu ya, kayak misalnya katup jantungnya itu normal atau enggak, terus jari-jari kaki sama tangannya itu jumlahnya berapa, kemudian panjang tangan, panjang kaki, jenis kelamin, lingkar perut, dan juga besar kepala kayak gitu. Mungkin banyak moms yang bingung ya cara baca hasil USG-nya itu kayak gimana. Jadi print out hasil USG itu macam-macam ya moms, tergantung sama usianya dan juga tergantung sama bagian mana yang dicek kayak gitu. Nah, biasanya kalau di awal-awal itu dokter baru bisa identifikasi ukuran kantung kehamilannya. Nah, di sini adalah contoh hasil USG aku di minggu ke-7 kehamilan. Nah, di sini bisa kita lihat ya moms, kalau dia itu GA-nya itu adalah di 7 minggu lewat 5 hari. Kemudian ini GS itu adalah ukuran kantung kehamilan, yaitu 3 cm. Nah, dari nilai GS dan juga GA-nya itu maka nanti akan diketahui EDD-nya atau estimated due date-nya, yaitu tanggal 1 Mei 2021. Ini dia kantung kehamilan yang aku maksud ya mams. Jadi kayak gini. Jadi ini panjang GS tadi tuh dari sini sampai ke sini gitu. Nah, biasanya kalau misalnya kita terlalu awal cek USG-nya, misalnya pas masih di minggu ke-5 atau minggu ke-6, itu biasanya janinnya tuh belum kelihatan mams. Kan ini kan kalau aku udah kelihatan ya, udah kelihatan kayak ada janinnya gitu kan. Nah, kalau misalnya belum kelihatan, itu biasanya dokter bisa melakukan USG transvaginal gitu. Dulu waktu aku hamil anak pertama, itu karena realin belum kelihatan di minggu ke-6, jadi yang kelihatan itu baru kantungnya aja. Kemudian sama dokternya dilakukan USG transvaginal, tapi ternyata waktu USG transvaginal juga belum kelihatan janinnya gitu kan. Dan itu gak apa-apa karena nanti biasanya disuruh balik lagi 2 minggu lagi balik, alhamdulillah udah ada janinnya kayak gitu. Nah, ini adalah hasil USG aku yang kedua, yaitu di usia kehamilan 11 minggu. Jadi sebenarnya di sini ada 2 GA ya mams ya, bisa kita lihat di sini ada GA. Di sini juga ada nilai GA-nya. Nah, jadi kalau GA yang ini itu adalah GA yang menunjukkan usia kehamilan dihitung dari hari pertama haid terakhir atau HPHT ya. Nah, kalau GA yang ini dihitung dari hasil ukuran organ yang diukur sama dokter teman-teman. Jadi kan kalau di sini dokternya ukur CRL. CRL itu adalah panjang jarak dari ujung kepala sampai ke ujung kaki kayak gini ya. Nah, ini kan kepalanya. Ya, kepalanya di sini, kemudian ini kakinya. Nah, ini diukur sama dokternya itu adalah CRL. Dari nilai CRL ini ketahuan bahwa GA-nya itu adalah 10 minggu lewat 6 hari. Kemudian estimated due date-nya itu pada tanggal 9 Mei. Nah, kenapa ya kok bisa beda sama yang USG pertama tadi? Itu nggak apa-apa teman-teman, karena memang kadang kan ya pengukuran itu nggak bisa sepresisi itu kan. Selanjutnya ini di minggu ke-15, jadi sudah mulai bisa diukur kepalanya, kemudian tangannya juga sudah mulai bisa diukur ya, mams. Di sini bisa kita lihat ada 4 kolom hasil pengukuran USG-nya. Ini kalau AC itu adalah lingkar perjanin. AC itu lingkar perjanin, kemudian untuk BPD itu adalah ukuran tulang pelipis dari kanan sampai ke kiri. Kemudian HC itu adalah ukuran lingkar kepala janin, kemudian FL itu adalah panjang tulang paha, dan EFW itu adalah perkiraan berat janin atau estimated total weight kayak gitu. Nah, ini ya teman-teman bisa kita lihat kalau dari masing-masing AC
BPD, HCFL, itu kita bisa tahu nilai GA-nya masing-masing dan juga EDD-nya. Jadi GA-nya itu beda-beda. Ada yang bilang 15 minggu, kemudian di sini ada yang 14 minggu kayak gitu kan. Tapi nggak apa-apa karena yang penting nggak melenceng kayak gitu. Nah, nilai GA-nya itu mempengaruhi EDD-nya. Jadi ada yang 6 Mei, kemudian ada juga yang diperkirakan 11 Mei kayak gitu. Tapi kalau ini kan beda-beda, jadi lebih baik kita mengacu pada GA yang ini aja 15 minggu kayak gitu. Nah, ini berat janinnya alhamdulillah 112 gram, jadi sudah sesuai dengan standarnya ya, Mams. Nah, ini untuk FL per AC, segala macam ini aku kurang tahu cara bacanya gimana, tapi dia kayaknya merupakan perbandingan gitu aja sih. Lanjut, ini di minggu ke-19 ya, Mams. Jadi sudah mulai bisa diukur detak jantungnya dan juga mengetahui jenis kelamin. Nah, ini dia untuk hasil detak jantungnya. Itu kayak gini ya, Mams. Jadi kalau misalnya kita USG gitu kayak ada suara jeduk-jeduk kayak gitu loh, kenceng banget suaranya. Untuk hasil jenis kelaminnya juga udah ketahuan. Jadi biasanya dokter itu ngelihat dari ada tunasnya atau enggak. Kalau misalnya ada tunasnya itu berarti udah pasti cowok. Tapi kalau misalnya nggak ada tunasnya itu biasanya cewek. Nah, kalau cewek ini kadang bisa berubah, Mams, karena kadang tunasnya itu pas lagi nggak kelihatan aja kayak gitu loh. Terus besok USG lagi ternyata tunasnya udah kelihatan, jadi berubah jadi cowok. Tapi kalau udah cowok udah pasti jadi cowok kayak gitu. Lanjut, ini di USG ke 23 minggu. Jadi sudah bisa dipastikan lagi jenis kelaminnya itu apa ya, teman-teman. Alhamdulillah udah tahu. Jadi di sini juga masih dicek lagi untuk detak jantungnya, kemudian juga kondisi bayinya seperti apa kayak gitu. Alhamdulillah sehat-sehat semua. Nah, sebenarnya di kehamilan ke-23 minggu itu sudah bisa dilakukan USG 3D, teman-teman. Cuman karena memang untuk dokter kandungan yang kemarin itu kurang pro ya dengan USG 3D, akhirnya aku diminta ke dokter lain untuk melakukan USG 3D. Nah, di minggu ke-23 ini aku USG 3D sama dokter lain. Jadi nanti kalau misalnya kita USG 3D itu fungsinya bisa mendeteksi macam-macam, kayak misalnya bibir sumbing, kemudian juga pokoknya itu lebih detail gitu loh, teman-teman. Dan juga kita bisa lihat wajahnya kayak gini, walaupun mungkin nggak begitu jelas ya. Nah, ini kekurangannya kalau di rumah sakit di tempatku itu dia hasil print-out-nya itu hitam putih kayak gini, teman-teman. Jadi kita cuma bisa foto aja biar nanti bisa jadi kenang-kenangan kayak gitu kan. Jadi, Mam, sebenarnya kalau tes lab yang lengkap itu ada banyak banget ya, termasuk untuk tes NCT segala macam gitu. Cuman karena ini aku cuman paket dari kantor aja, jadi nggak semuanya aku tes kayak gitu. Jadi di sini ada hematologi atau tes darah, kemudian ada tes gula, sama ada tes imun, terus juga ada tes urin kayak gitu. Nah, di sini bisa kita lihat ya, Mams, kalau untuk hasil hematologinya itu di bagian hemoglobin sampai ke leukosit itu semuanya ada tanda bintangnya. Nah, tapi ternyata kata dokternya ini masih normal kayak gitu, karena kalau misalnya untuk orang hamil itu biasanya di atas 9,5 itu masih normal untuk di trimester kedua atau ketiga kayak gitu. Jadi ini masih normal untuk hemoglobinnya, dan juga untuk yang lainnya juga masih normal kata dokternya gitu. Nah, terus ini untuk gula, ini alhamdulillah banget ya, karena kan aku waktu hamil Relin itu kan sempet tinggi gulanya, tapi kalau yang ini bener-bener gulanya masih aman banget. Kemudian untuk imun seronya juga alhamdulillah untuk anti HIV, kemudian anti HBsAg-nya juga pokoknya non reaktif semua. Kemudian untuk analisa urinnya ini juga bagus semua ya, Mams. Ini untuk cek urin yang bagian kedua juga bagus banget hasilnya, jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan kayak gitu. Nah, biasanya untuk tes darah atau tes lab ini itu dilakukan setiap trimester 1 kali, Mams. Jadi ini aku yang trimester kedua, nanti trimester ketiga tes lagi. Kemudian juga sebelum melahirkan biasanya nanti akan dicek lagi lebih lengkap lagi kayak gitu. Oke, sudah selesai ya teman-teman. Jadi nanti kita bakalan USG lagi di minggu ke-31. Kemudian kalau sudah masuk ke trimester ketiga itu biasanya USG-nya dilakukan 2 minggu sekali. Dan sebelum HPL kira-kira 1 bulan itu dilakukan 1 minggu sekali. Jadi nanti biar dipastikan lagi kalau kondisi ibu dan juga janinnya itu benar-benar dalam kondisi yang sehat. Kalau untuk keluhan-keluhan sampai di usia kehamilan sekarang, itu alhamdulillah masih bisa kuatasi ya, Mams. Kayak mimisan, jadi kalau misalnya capek banget gitu biasanya suka tiba-tiba pilek. Terus ternyata di dalam hidung itu isinya darah, tapi nggak sampai yang ngalir gitu sih. Terus juga kram itu hampir nggak pernah. Pernah 1 kali kemarin karena habis keliling mall, jadi capek banget gitu. Dan dipijit bentar aja sama suami udah langsung sembuh, alhamdulillah. Terus juga kalau sembelit juga nggak ada. Pokoknya alhamdulillah bersyukur banget dikasih nikmat hamil tanpa keluhan, jadi aku masih bisa ngerjain hal lain dengan semangat.
Oke Mam, sekian aja ya. Bismillah mohon doanya. Semoga semuanya sehat sampai lahiran. Aku juga doakan Mams yang sedang hamil, semoga semuanya sehat. Apalagi kita hamil di saat pandemi gitu ya, jadi harus benar-benar menjaga kesehatan. Bagi yang belum diberi kesempatan oleh Allah untuk hamil, mudah-mudahan tahun ini segera positif ya Mams. Amin. Terima kasih ya. Assalamualaikum.